Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Rizky Widianto dengan nomor induk mahasiswa 16103111056 dan di sini saya akan mempresentasikan uh, jurnal yang berjudul Korelasi untuk Klasifikasi Area Berbahaya Berdasarkan Eksperimen dan Simulasi CFD. Di sini saya mempresentasikan tidak sendiri tentunya bersama dengan teman saya yaitu Muhammad Rehan Azwar. Ya, dengan saya Muhammad Rehan Azwar, NIM saya 16 103 11 067. Oke, mungkin saya mulai aja presentasi pada hari ini. Bisa di next. Baik. Untuk outline atau pembahasan presentasi hari ini, pada outline yang pertama itu ada abstrak atau garis besar yang ingin kita bahas. Kemudian dilanjuti dengan introduction atau pengenalan. Selanjutnya itu ada metodologi yang dimana jurnal ini menggunakan metodologi dengan aplikasi CFX Fluent 16, tepatnya dengan aplikasi ANSYS. Selanjutnya untuk hasil analisa nanti bisa dilihat sendiri dan yang terakhir ialah kesimpulan dari jurnal itu sendiri. Next. Abstrak. Korelasi yang dikembangkan oleh penulis untuk prediksi perluasan area berbahaya karena emisi boron atau gas dijelaskan dalam karya ini. Korelasi didasarkan pada data simulasi dinamika fluida atau komputasional dalam kurung CFD. Pengaturan simulasi CFD diperoleh dari desain eksperimen komputasi. Model CFD telah divalidasi secara eksperimental. Properti transportasi, ukuran lubang, suhu, tekanan, massa molar gas, dan batas eksplosif yang lebih rendah atau LIL bervariasi dalam berbagai kepentingan praktis dengan menggunakan statistik, teknik Latin hypercube, untuk menyebarkan pengaturan simulasi. Efek dari masing-masing variabel pada eksistensi area berbahaya diperoleh dari hasil CFD yang mengarah ke korelasi analitis untuk penggunaan praktis dalam memperkirakan perluasan area berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan area berbahaya masih ambien, hanyalah fungsi dari laju aliran molar gas bocor dan fraksi volume gas di LIL. Hasil dari korelasi yang dijelaskan dalam karya ini dibandingkan dengan hasil dari korelasi yang ada dalam literatur. Visi 2018, Institut Kimia Amerika, proses SAFPROC 000. Untuk selanjutnya ini lebih ke orang yang melakukan penelitian tersebut dan kata kunci dari penelitian tersebut. Kurang lebih seperti itu. Next. Pengenalan. Pada kajian jurnal tersebut membahas tentang apa yang terjadi bila pipa bertekanan meledak dan berapa jarak ideal agar ledakan tersebut mampu terkontrol dengan baik, agar lingkungan sekitar mampu tetap terjaga. Pada uji cobanya, penulis menggunakan 3 buah data eksperimental dan aplikasi, di mana eksperimen yang pertama memperkirakan ledakan berkemampuan besar yang disebabkan katup kontrol unit ekspansi mengalami kerusakan. Untuk eksperimen kedua, memperkirakan kerusakan pada lapisan kulit permukaan pipa yang mengalami korosi, menimbulkan lubang kecil yang mengakibatkan kebocoran yang beresiko ledakan. Untuk eksperimen ketiga, memperkirakan alat pengontrol sistem perpipaan mengalami error yang cukup signifikan, di mana seharusnya perlu dikalibrasi ulang kesenjangan atau error yang diakibatkan dari perbedaan kontrol unit tersebut, mengakibatkan beberapa katup atau sambungan menampung perbedaan yang agak cukup besar, dan mengakibatkan kebocoran kecil yang seharusnya mampu dikontrol dengan baik. Next. Pada permodelan standar yang digunakan pada saat mensimulasikan, pada sistem CFD digunakan beberapa standar yang digunakan pada saat eksperimen dan standar tersebut bersifat internasional. Beberapa standar yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama itu IEC 6079, 60079, strip 10, strip 1. Standar tersebut mengatur tentang area berbahaya atau area dari ledakan tersebut. Selanjutnya ada API 500 dan API 505, yaitu American Petroleum Institute, standar sistem perminyakan dunia.
Selanjutnya lagi ada NFPA atau National Fire Protection Association, standar yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran area. Semua sistem tersebut dikalkulasikan secara eksperimen dan secara matematis atau software yang terdapat pada sebuah aplikasi CFD. Next. Emisi gas dan pendispersi. Emisi gas dari pipa mengalami kebocoran dikalkulasikan dengan proses yang bersifat isentropik dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri rumus persamaan ialah berikut. Setelah mengalami kebocoran, akan terjadi emisi sonik yang berkembang cukup signifikan. Ketika sudah memuncak dan melalui titik kritis, di mana kecepatan gas di atas kecepatan suara, dan ketika kecepatan tersebut di atas rata-rata di sekitar, bila dipersamakan melalui rumus ialah sebagai berikut. Bisa dilihat ya rumusnya. Untuk mempresisikan luas area berbahaya pada aliran tersebut, digunakan persamaan yang sudah dikembangkan oleh Tomasini. Bisa dilihat juga rumusnya, nanti akan dibahas. Next dulu. Untuk contoh gambaran dari kebocoran yang dialami oleh sistem perpipaan ialah bisa dilihat sebagai berikut, di mana source atau sumber dari kebocoran itu sendiri itu faktor yang mempengaruhi ada suhu dan juga tekanan. Selanjutnya ada dinding, itu juga yang membatasi antara sisi dalam dari sistem perpipaan maupun sisi luar dari sistem perpipaan. Dari luar sendiri yang mempengaruhi tentu sama, masih dengan suhu dan juga tekanan. Kemudian dari lubang yang dibuat karena adanya kebocoran yang mengaruhi itu terdapat 3 faktor. Yang pertama itu massa jenis, yang kedua itu tekanan, dan yang ketiga itu suhu tentunya. Kurang lebih seperti itu. Next. Metodologi. Aplikasi yang digunakan menggunakan ANSYS CFX 16.0. Dalam pengujiannya, interval dari pelepasan gas dalam pengujiannya pada angka 1,5 bar sampai dengan 120 bar pada suhu 273,5 Kelvin sehingga 673,15 hingga 673,15 Kelvin. Dan lubang bervariasi di antara 0,1 mm hingga 2,5 mm. Untuk jenis permodelannya menggunakan metode hypercube Latin, di mana untuk menganalisa statistik kebocoran acak yang terjadi biasanya hypercube Latin berbentuk kubus yang di setiap titiknya diacak agar mendapatkan hasil terbaik agar penelitian mampu maksimal. Sedangkan untuk parameter seperti kapasitas panas, viskositas dinamis, konduktivitas termal, dan juga batas eksplosif atau LIL dan massa molar diatur pada tabel. Mungkin bisa dilihat tabelnya. Itu ada batas atas dan batas bawah. Nah, kemudian juga ada satuan unitnya dan juga keterangannya. Sedangkan untuk hubungan antar fraksi molar gas ekstensi maupun batas eksplosif terhadap massa molar gas divariasikan sebanyak 200 titik agar mendapatkan hasil maksimal. Next. Kemudian kita sudah mulai masuk ke hasil atau result dari jurnal tersebut. Pada pengujian eksperimental, gas keluar dari silinder gas house. Pada kasus ini, gas yang dikeluarkan adalah gas nitrogen dengan diameter 1 mm. Pada eksperimental dan kenyataannya, terdapat faktor error, yaitu sebesar 20,5% hingga 16,3%. Faktor error tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat faktor errornya pada tabel yang sudah dilampirkan. Untuk denah yang digambarkan pada saat eksperimental bisa dilihat di slide berikutnya. Next. Baik, coba saya di sini menjelaskan, saudara. Baik, nah untuk ini setup di eksperimental ya. Untuk tadi kan menggunakan aplikasi ANSYS. Nah, ini setup ini juga digunakan untuk trial and error-nya ya nanti kalau untuk mencari data yang validnya di lapangan atau biasa kita sebut di rig ya. Ini kan ada segmen-segmen unit yang akan dites pressure-nya. Nah, di sini ada pressure control
di sini ada berbagai parameter ya. Ini menggunakan 2 parameter. Nah, di sini ada wall atau barrier. Ini untuk teknisnya. Biasanya kalau yang sudah computerized tidak ada operator di bagian sini, jadi tidak perlu wall. Nah, tapi kalau untuk yang seperti ini mungkin masih pakai operator ya, masih pakai operating unit, di sini manual. Dan kenapa ada perimeternya ini 2? Karena salah satu di antara 2 ini itu seperti one way ya. Jadi untuk measuringnya nanti dirata-ratakan dan dihitung ulang angka yang validnya gitu. Nah, terus di sini itu tekanan dialirkan ke manifold. Nah, di sini ada segmen-segmen yang diuji ya. Di sini pressure controlnya. Nah, di sini di ujung-ujung sini ada ini purge valve. Purge valve ini untuk menampung volume gas ya ketika di relief. Nah, yang dihitung itu sebenarnya krusialnya di bagian edge-nya ini, ujung-ujung purge valve-nya ini. Karena ketika saat di relief, nah di situ yang di apa? Di concern ya, yang harus difokuskan di LIL yang saudara Lutung jelaskan tadi, yaitu lower explosive limit. Ketika dirilis, nah apakah apakah yang tertampung di purge ini masih ada gas yang beresiko untuk meledak ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi semakin rendah lower explosive limitnya itu semakin bagus ya, walaupun pasti ada nilai errornya gitu. Baik. Nah, untuk grafiknya nanti keluar seperti ini ya. Grafik di sini dapat dilihat nih, poin-poin yang dihitung oleh CFD untuk ekstensi di LIL, yaitu lower explosive limit tadi, 50% dari LIL dan 20% dari sumur LIL ke faktor daya, sekitar 0,5. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa untuk fraksi molar yang berbeda, eksistensi selalu sebanding dengan akar kuadrat dan tingkat rilis. Bisa dilihat di sini ya grafiknya itu. Baik. Nah, kalau untuk grafik ini dapat dilihat ketika fraksi molar turun setengahnya, konstanta yang mengalihkan akar kuadrat dari laju perlepasan berlipat ganda. Setelah hubungan terbalik ini dirasakan, laju pelepasan acak dipilih di antara 100 kasus yang disimulasikan untuk memverifikasi perilaku ini untuk fraksi molar yang berbeda. Dari grafik ini, seseorang dapat mengkonfirmasi hubungan terbalik antara eksistensi dan fraksi molar karena titik simulasi telah cocok untuk persamaan dengan kekuatan sekitar 21. Nilai ini menunjukkan bahwa laju pelepasan yang diberikan luasnya bervariasi berbanding terbalik dengan LIL dari gas tertentu. Dapat dilihat di sini grafiknya. Baik. Nah, faktor lain yang diperhitungkan adalah massa molar gas. Massa molar gas bervariasi antara nilai-nilai berikut dari 16, 30, 44, 58, 72, dan 86 yang merupakan urutan alkana dari 1 hingga 6 karbon dalam strukturnya, menjaga sifat-sifat tersisa tidak berubah. Nah, ini dapat dilihat nih di grafik ini, yang bahwa titik-titik yang dihasilkan oleh simulasi cocok dengan persamaan kekuatan hingga kira-kira 0,5. Ini menunjukkan bahwa luasnya berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari massa molar. Simulasi di kebocoran dilakukan untuk kantor 1,0 mm dan suhu stagnansi 303,15 Kelvin ya. Hasilnya ditunjukkan dalam grafik, silakan dilihat. Oke. Baik. Nah, analisis yang dibuat dalam karya ini sejauh ini menunjukkan secara ringkas bahwa ekstensi bervariasi secara langsung dengan akar kuadrat dari laju perlepasan dan berbanding terbalik dengan LIL dan akar kuadrat dari massa molar. Relasi ini dapat diwakili oleh persamaan empiris dalam bentuk persamaan yang dilihat dalam rumus berikut. Baik, berdasarkan persamaan di samping,
luas area yang didapatkan berbanding lurus dengan flow rate dari pipa. Maka dari itu disederhanakan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dengan rumus berikut. Bisa dilihat ya. Nah, untuk memverifikasi reproduksibilitas hubungan empiris yang diberikan oleh persamaan, 200 simulasi dilakukan menggunakan teknik hypercube Latin untuk penyebaran acak dari parameter input. Selain kondisi tekanan, suhu dan kantor kebocoran, sifat-sifat material itu bervariasi yang dapat mewakili sifat-sifat suatu zat atau sifat rata-rata suatu campuran. Dispensi hasil simulasi CFD sebagai fungsi dari tingkat rilis ditunjukkan pada gambar 6A ya. Bisa dilihat. Berbeda dari apa yang diamati pada dalam pola variasi ekstensi dengan tingkat rilis pada gambar perbandingan mass flow dengan extension. Hasil CFD sepenuhnya tersebar. Hasil ini sudah diharapkan karena hasil pada gambar tersebut adalah gas untuk metana. Sementara dalam kasus ini, setiap simulasi mempertimbangkan campuran gas atau gas yang berbeda, menyeratkan massa molar yang berbeda, serta LIL yang berbeda. Baik, bisa dilihat di sini grafiknya ada dua yang tersebar. Selanjutnya, nah kesimpulan, korelasi baru untuk memperkirakan perluasan area berbahaya berdasarkan hasil CFD dijelaskan dalam karya ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan daerah berbahaya karena emisi buron di masih ambien hanyalah fungsi dari laju aliran molar gas bocor dan LIL. Dengan menggunakan korelasi baru, seseorang dapat memperoleh estimasi perluasan area berbahaya dengan memanfaatkan pertimbangan prediksi CFD yang akurat dibandingkan dengan model analitik yang ada. Ekstensi yang diprediksi dari korelasi saat ini yang tersedia dalam literatur adalah sekitar 117% lebih dari yang diperkirakan dibandingkan dengan ekstensi yang diprediksi dari korelasi baru ini. Dengan menggunakan korelasi baru ini, ekstensi dan volume area berbahaya dapat dihitung secara lebih akurat, yang berarti biaya instalasi lebih rendah tanpa kehilangan keselamatan dalam industri proses. Baik. Ya. Ya, baik, untuk presentasi pada kelompok saya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan setiap terminal nanti mungkin saya akan cut 5 menit untuk mencari jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Bang, boleh ngepastiin nggak Bang? Oh ya, baik, silakan. Eh, mau tanya, eh, ada geometri atau layoutnya gitu nggak? Secara secara dia simulasi maupun eksperimen. Tadi saya kurang lihat sih Oh atau iya. mungkin saya keskip gitu. Oh baik baik. Maksudnya dia geometri dan layout untuk percobaannya ya. Iya. Oke, ini sebelumnya dengan siapa? NIM-nya berapa? Oh ya, mohon maaf, nama saya Rizky Juli Ramadi dengan NIM 17 17 103 110 23. Baik. Jadi saudara Rizky ini ingin apa? Menanyakan Melihat layout. layoutnya. Coba dilihat yang Ini ya untuk layout simulasi ya. Mm-mm. Nah ini. Kurang Ini lebih. untuk gambaran, ya, Hmm? untuk gambaran representatifnya untuk di simulasi CFX-nya nggak ada ya, Bang? CFX-nya. untuk CFX-nya nggak ada emang, soalnya dari jurnal sendiri juga nggak menjelaskan lebih detail pada saat melakukan simulasinya, cuma menjelaskan hasilnya atau poin-poin yang udah dilakukan sama si peneliti. Kalau untuk gambaran geometrisnya sendiri, mereka cuma gambaran sistem perpipaan yang seperti ini, Iya, iya. layout dari si sistematisnya. Jadi kalau untuk gambaran pada saat mensimulasikan di jurnalnya nggak ada sih. Iya. Hmm, oke deh. Makasih ya, Bang. Baik, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Mau nanya Bang, Oh ya, silakan. Dengan nama dan NIM-nya. nama saya Adam dengan NIM 039. Mau nanya, untuk hasil dari simulasinya sendiri tuh dijelasinnya masih pakai persentase ya? Nggak ada yang misalkan dengan jarak gitu, misalkan meter atau berapa kilometer gitu. Masih itu aja sih. Kalau untuk hasil simulasi sendiri memang nggak dijelaskan berapa berapa radius yang digambarkan gitu. Jadi hasilnya sendiri tuh masih berupa ya gaya ledakannya sih, kurang lebih seperti itu sih. Jadi pada pada jurnal ini lebih tepatnya itu hasil ledakan tuh berbanding lurus dengan laju aliran gas yang terdapat pada pipa. Jadi semakin besar laju alirannya atau tekanannya, maka semakin besar juga ledakan yang dihasilkan. Kurang lebih seperti itu sih untuk detail dari jurnal ini gitu. Jadi kalau untuk meternya sih di sini sih ada, cuma saya juga masih bingung gitu untuk menentukan jaraknya itu berapa meter. Di sini bisa dilihat nih di sebelumnya yang tadi. Next, Ru. Bisa di next slide, Ru. Next lagi, next lagi. Nah, ini. Di sini bisa dilihat sih sebenarnya sebelumnya, Ru. Yang grafik yang pertama. Grafik yang pertama. Yang 3 garis warna merah.
kuning. Nah ini sebelumnya. Nah ini kan ada 3 garis yang berwarna ya. Nah ini sebenarnya perbandingan antara extension atau dalam satuannya di sini kan meter dengan mass flow atau laju aliran. Di sini sebenarnya udah ada gitu. Cuma saya juga masih bingung untuk menjelaskannya itu lebih detailnya itu seperti apa. Di sini hanya menunjukkan titik-titik yang saya sendiri juga tidak bisa melihat detail gitu. Jadi hanya bisa menerawang doang. Dan ya mungkin satuannya juga di situ berpangkat-pangkat gitu. Jadi saya juga masih bingung untuk menganalisa jurnal tersebut sih. Jadi satuannya masih berupa membuktikan bahwa perbandingan antara laju aliran dengan ledakan tuh berbanding lurus, kurang lebih seperti itu sih. Oke, Bang. Oke, Makasih. makasih Dam. Baik Pak, mungkin nggak ada pertanyaan lagi, bisa disudahi saja tidak ya Pak? Biar mungkin materinya bisa disampaikan selanjutnya Pak. Sudah berapa pertanyaan tadi? Baru 2 sih Pak. Ini 2, Pak. Satu lagi pertanyaan. Oke, satu lagi ditunggu pertanyaan. Saya ingin bertanya,
Bang. Baik, dengan nama dan NIM-nya. Nama saya Abdullah Sito dengan NIM 17103111057. Sebenarnya saya hanya ingin lebih penjelasan lebih mengenai dari LEL itu sendiri, Bang. Low Explosion Level. Udah itu aja sih, Bang. Oke, baik. Dengan Abdul Wasito. Jadi untuk LEL ini ya, singkatan dari lower dari lower yang krusial untuk rangkaian-rangkaian pipa gas itu. Jadi semakin perusahaan. Jadi perusahaan itu seperti industri itu punya standar QHSE ya, yaitu quality adalah untuk mencari titik terendah dari LEL tersebut untuk meningkatkan nilai QHSE tersebut ya. Jadi standar safety dari rangkaian perpipaan gas ini ya, atau biasa orang sebut RIG gitu. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan, Saudara Lutung? Nggak ada sih, mungkin penjelasan dari Saudara Mas Rehan udah detail karena ya sepengetahuan saya juga kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi karena yang krusial di jurnal ini kan membahas tentang hazard area ya, korelasi baru untuk klasifikasi area berbahaya ya, hazard area. Jadi di LEL ini sangat krusial untuk rangkaian-rangkaian sistem gas ya, baik itu perpipaan maupun valve-nya ya. Oke, baik, Bang. Ya, Sudah sangat menjawab. Itu mereka itu memang selalu berusaha. Oh ya, baik. Oke, baik Pak, mungkin bisa ditutup aja ya Pak presentasinya. Ya, Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari saya dan juga Bang Rehan. Mungkin saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kemudian kelompok berapa lagi yang akan presentasi? Ada? Ya, kelompok berapa lagi ada yang eh, yang akan presentasi? Ya, kalau tidak ada yang presentasi, saya akan lanjutkan materi yang tadi yang belum selesai untuk dijelaskan. Nah, yang tadi balik lagi ke masalah yang tadi adalah external flow atau aliran luar. Jadi aliran luar itu sangat berpengaruh terhadap objek atau benda yang
berfungsi atau benda yang akan bergerak. Jadi aliran ini memberikan efek kestabilan, apakah memberikan efek ketidakstabilan atau memberikan efek yang stabil, atau bisa menyebabkan hal-hal yang cukup berbahaya dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain dari kalau yang tadi adalah menggunakan wings atau sayap pesawat. Ini adalah aliran external flow atau aliran luar yang terjadi pada kendaraan atau mobil yang digunakan untuk untuk melakukan balapan, untuk memberikan kecepatan yang cukup tinggi pada saat melakukan akselerasi atau memberikan gaya dorong yang cukup besar ketika ingin melaju dengan kecepatan tertentu. Jadi yang perlu dilihat atau dianalisa di bagian ini adalah bagaimana flow atau streamline atau garis alir yang terjadi di bagian atau di sekeliling kendaraan tersebut. Jadi kalau bisa dilihat di bagian ini ada garis alir yang berupa garis-garis yang berwarna, ada warna merah, hijau. Nah, jadi di bagian ini bisa dilihat vorticity atau vortex atau pusaran yang terbentuk itu apakah membentuk di bagian belakang kendaraan ini atau tidak membentuk. Jadi apakah menimbulkan vorticity atau tidak menimbulkan vorticity. Kemudian selain melihat vorticity juga bisa menampilkan atau mengeluarkan grafik atau mengeluarkan gambar berupa tekanan, berapa tekanan yang diterima oleh mobil tersebut. Jadi bisa dilihat berapa tekanan yang diterima oleh bagian kaca mobil, kemudian bagian bagian depan dari mobil tersebut dan sebagainya. Jadi bisa dirancang atau ditentukan material apa yang harus dipergunakan, apakah material tersebut cukup kuat menerima tekanan atau mendapatkan tekanan dari fluida yang melaluinya. Lalu contoh lain ya, ini adalah F1 mobil balap, kemudian velocity streamline atau kecepatan garis alir untuk kendaraan roda 2 atau motor. Itu bisa dilihat bagaimana pusaran atau velocity yang dibentuk oleh kendaraan tersebut. Jadi bagaimana aliran yang terjadi di bagian belakang. Yang sering diamati atau sering disimulasikan atau dipelajari di CFD ini adalah melihat bagian belakang. Jadi bagaimana aliran yang terbentuk di bagian belakang, apakah membentuk vorticity atau membentuk pusaran atau tidak membentuk pusaran. Karena aliran yang ada di bagian punggung atau aliran yang ada di bagian belakang ini sangat berpengaruh terhadap benda atau objek yang di depannya. Apakah benda atau objek tersebut akan bergerak secara seimbang atau bergerak secara stabil ketika melakukan manuver tertentu. Kemudian ini adalah bagian lagi ya, bagian banyak sekali yang bisa dilakukan oleh CFD. Selain menampilkan streamline atau menampilkan garis alir, juga bisa menampilkan particle tracking partikel yang terjadi di bagian dinding kendaraan dan lain sebagainya. Nah,
Jadi aliran external flow itu adalah aliran yang mengalir atau yang bergerak atau yang mengalir di sekeliling benda atau objek seperti ini. Jadi kalau misalkan di bagian V ini adalah misalkan ini adalah V dengan W-nya adalah ketebalannya 2 m dengan satuan meter, lalu ini tingginya 1 m, 1 meter, lalu jarak dari bagian awal dengan bagian akhirnya dengan panjangnya atau bodinya itu 4 meter atau disebut dengan length-nya atau panjangnya. Lalu bagaimana flow atau aliran yang terjadi di bagian belakang, di bagian punggung sini. Nah, ini yang selalu dilakukan riset, baik itu riset fundamental maupun riset secara aplikasi. Jadi banyak engineer atau yang melakukan rekayasa itu mengubah atau menghubungkan bagaimana kalau misalkan bentuknya melengkung di bagian depan dengan bentuknya yang ada radius, kemudian dengan bentuknya segitiga. Apakah berpengaruh terhadap aliran vorticity yang terbentuk di bagian punggung bodi tersebut, di bagian belakang tersebut? Jadi dengan melihat vorticity yang terbentuk dengan menggunakan bilangan Reynolds, misalkan dari Reynolds yang paling rendah, dimulai dari bilangan Reynolds rendah, kemudian dinaikkan medium sampai high Reynolds dan kecepatan tinggi. Bagaimana vorticity yang terbentuk di bagian belakang objek tersebut. Terus bisa juga dilakukan rekayasa lagi atau dirubah lagi, apakah tanpa lengkungan, tanpa radius, jadi hanya berbentuk kotak. Bagian lengkungnya ada pusaran atau tidak terbentuk pusaran. Oke, baik. Jadi nanti ini bisa dicoba untuk sebagai latihan untuk CFD-nya, computational fluid dynamic, untuk aliran 3D 3 dimensi. Jadi nanti Anda bisa lakukan simulasi dengan objeknya seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah lebarnya 2 meter, kemudian panjangnya 4 meter, kemudian ketinggiannya 1 meter, kemudian V-nya itu kecepatannya itu belum ada. Nah, nanti yang digunakan adalah bilangan Reynolds. Variasinya adalah bilangan Reynolds number. Jadi pergunakan NIM, nomor induk mahasiswa, misalkan Anda memiliki NIM atau nomor induk mahasiswa katakanlah 13, 14 atau 10. Nah, itu bagaimana nilai atau vorticity dari garis streamline yang terjadi di bagian belakang model geometri tersebut. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk modeling 3 dimensi atau simulasi 3 dimensi?
Jadi nanti di simulasi ini nanti ada gambar atau coba dengan simulasi 3 dimensi dengan gambarnya seperti ini, domainnya, model gambarnya seperti ini, sederhananya seperti ini. Jadi ada objek berbentuk persegi panjang, kemudian di bagian sisi kiri dengan sisi kanan ditambahkan setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran di bagian kiri, kemudian setengah lingkaran di bagian kanan. Lalu objek tersebut dilalui oleh fluida. Fluidanya mengalir dari sisi kiri ke kanan, dari sisi kiri ke kanan. Kemudian yang dilihat adalah bagaimana streamline. Yang dimaksud dengan streamline itu adalah tampilan yang seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat, ini adalah streamline. Yang dimaksud dengan streamline itu ada tampilan seperti ini, garis alir. Jadi garis alir yang mengalir di sekeliling objek tersebut. Misalnya objeknya adalah F1 atau misalkan ini objeknya itu adalah motor atau kendaraan roda 2, ini adalah streamline. Contoh lain dari streamline seperti ini adalah streamline atau garis alir atau stream function kalau disebutnya itu. Atau tampilannya seperti ini adalah streamline, jadi garis alir. Garis yang mengalir di bagian belakang wings atau di bagian belakang sayap pesawat. Jadi bagaimana aliran garis yang mengalir tersebut? Apakah di bagian wings atau di bagian belakang tersebut, bagian sayap tersebut terbentuk vorticity atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan vortex? Nah, sama halnya dengan yang tadi, seperti gambar yang sebelumnya. Jadi ada lingkaran, ini ada lingkaran dengan Reynolds yang paling rendah di bawah 5, dia belum ada vorticity, belum ada vortex di bagian belakang lingkaran tersebut. Kemudian setelah Reynolds tersebut ditambahkan atau dinaikkan, maka akan keluar vorticity atau disebut dengan vorticity in wake. Jadi pusaran yang dalam bentuk olakan atau dalam bentuk gelombang. Nah, pusaran atau vorticity inilah yang menjadi perhatian atau menjadi pengamatan terhadap objek lingkaran tersebut. Apakah vorticity atau pusaran tersebut tetap berada di bagian belakang lingkaran atau vorticity tersebut akan berpindah dari belakang lingkaran tersebut atau bergerak. Nah, sama halnya yang tadi, balik lagi ke yang tadi, ya ini aplikasinya. Kalau ini diaplikasikan langsung di wings, di bagian sayap. Kalau ini diaplikasikan langsung di mobil kendaraan F1. Kemudian yang ini digunakan digunakan objek yang sederhana ya. Jadi hanya menggunakan setengah lingkaran, sisi kiri dan sisi kanan, di bagian tengahnya ada persegi panjang. Oke, baik, ada pertanyaan untuk trialnya atau latihan untuk memodelkan simulasi aliran external flow. Jadi yang digunakan adalah Reynolds number. Jadi nanti bisa dihitung atau bisa dicari seperti ini. Misalkan Reynolds-nya, katakanlah Reynolds-nya itu berdasarkan NIM-nya berakhiran 10 atau berakhiran 12 atau 13. Jadi berarti Reynolds-nya di atas. Nah, berarti posisinya itu Reynolds-nya di atas dari 13 atau nilai Reynolds-nya bernilai 13. Nah, jadi bagaimana vorticity yang
terjadi di bagian lingkaran tersebut atau terjadi di bagian setengah lingkaran tersebut.